Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada perkuliahan fisika dasar. Ya, oke. Kita lanjutkan materi kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah gaya dan gerak. Oke. Terkait dengan gaya dan gerak, maka yang kita fokuskan pada materi ini adalah terkait dengan hukum Newton, ya. Oke, kita pertama misalkan hukum pertama Newton, ya. Oke, pada hukum pertama Newton, ya, ini sebenarnya itu merupakan bentuk penegasan dari hukum kelimbangan, gitu ya. Kalau kita melihat sejarahnya bahwa sebenarnya hukum pertama Newton oleh Newton itu terilhami dari temuan dari Galilei, gitu ya, tentang konsep kelembaman. Nah, dalam menentukan konsep kelembaman ini kemudian Galilei melakukan eksperimen dengan menggelindingkan sebuah bola pada permukaan bidang miring yang saling berhadapan, ya, dimana kemudian, ya, bola tersebut akan terus menggelinding, akan berhenti sesaat pada tempat yang memiliki ketinggian yang sama dengan ketinggian awalnya. Nah, singkat bahwa dari eksperimen Galileo kemudian ditetapkan bahwa pada hasil eksperimen tersebut, dimana jika salah satu sisi pada akhirnya dibuat mendatar, maka bola akan menggelinding terus tanpa berhenti, ya, yaitu dengan tetap mempertahankan dengan mengabaikan pengaruh gesekan. Nah, hal tersebut berarti bola akan tetap mempertahankan gerakannya. Nah, sekarang karena itu secara umum, ya, suatu benda itu dia memiliki kecenderungan untuk selalu mempertahankan geraknya, ya. Nah, keadaan tersebut kemudian disebut sebagai kelimbangan atau inersia. Jadi ada inersia benda atau ada irama benda di mana benda akan mempertahankan gerakannya. Nah, lalu kemudian konsep ini kemudian diambil oleh Newton untuk mengungkapkan atau tentang pandangan tentang gerak, ya. Nah, kemudian Newton menyatakannya dalam hukum pertama Newton, yaitu di mana Newton mengatakan bahwa setiap benda, ya, akan terus berada pada keadaan diam atau, ya, benda tersebut akan bergerak, ya, dengan kelajuan tetap sepanjang garis lurus, ya, jika tidak ada atau tidak dipaksa, ya, atau tidak dipaksa untuk merubah keadaan geraknya, ya, keadaan geraknya. Tentu oleh gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kira-kira inilah hukum pertama Newton, gitu ya. Nah, lalu kemudian, ya, dari hukum pertama Newton ini maka dinyatakan bahwa sebenarnya gaya itu adalah penyebab perubahan gerakan dan bukan penyebab gerakan, ya.
Nah, biasanya kita akan menuliskan bahwa hukum 1 Newton itu di dalam matematisnya adalah jika sigma ya F itu sama dengan 0 ya, maka yang terjadi itu adalah ya, yang pertama V itu akan sama dengan 0 ya, atau ya, V itu dia konstan ya. Nah, inilah yang disebut dengan hukum pertama Newton. Nah, hukum pertama Newton itu juga biasa dikatakan sebagai hukum inersia, kira-kira gitu ya. Jadi disebut juga sebagai hukum inersia atau hukum kelimbangan. Oke. Kemudian yang kedua, ya, hukum kedua Newton ya. Oke, sekarang hukum kedua Newton ya. Nah, hukum kedua Newton pada hukum pertama Newton telah dijelaskan bahwa gaya itu adalah penyebab perubahan gerakan ya, sehingga perubahan gerakan tersebut ya, sebenarnya bukan saja sebagai perubahan kecepatan ya, tapi juga melainkan perubahan momentum, yaitu perkalian kecepatan dengan benda massa inersianya, kira-kira gitu ya. Kita tuliskan pertama momentum gitu ya. Jadi mana momentum itu adalah perkalian massa atau kecepatan dikali dengan kecepatannya ya. Nah, jadi ya, perubahan gerakan sebuah benda itu dapat berarti perubahan kecepatan benda itu ya, dan mungkin juga atau dapat pula perubahan masanya atau perubahan baik massa maupun kecepatan benda itu ya. Nah, lalu kemudian hukum gaya Newton tentang gerak mengatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan laju perubahan momentum benda itu. Jadi hukum gaya Newton mengatakan bahwa tentang gerak bahwa resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan laju perubahan momentum benda itu ya. Ini hukum kedua Newton. Nah, sehingga kemudian ya, kita bisa menuliskannya, adalah jumlahan gaya ya, itu sama dengan perubahan momentum ya. dt. Nah, sehingga ini sama dengan, karena P sama M kali V, maka kita bisa tuliskan dt dari M V ya. Ini sama dengan ya, dm dt V plus M dv dt. Nah, ini sama dengan, kita tuliskan dm dt V plus, karena dv dt sama dengan A, maka sama dengan M kali A. Nah, ini dengan A adalah percepatan benda ya. Sementara notasi yang ini sigma F itu adalah
berarti jumlahan semua gaya yang bekerja pada benda. Ya. Nah, kemudian satuan SI-nya, gitu ya. Satuan SI untuk massa atau untuk secara umum itu adalah untuk gaya itu adalah Newton, ya, adalah Newton, itu satuannya. Nah, persamaan ini ya, kalau kita lihat untuk sebuah benda atau untuk suatu benda yang dalam geraknya tidak mengalami masanya tidak mengalami perubahan atau tidak berubah, ya. Untuk suatu benda yang dalam gerakannya atau geraknya massa tidak berubah, ya, maka berarti persamaan yang ini itu kita bisa tuliskan itu sebagai sigma F sama dengan ya, dm dt V plus M kali A. Nah, karena masanya tidak berubah, maka berarti dm dt nya sama dengan 0. Sehingga kita akan dapatkan, kita tuliskan di sini, kira ini dm dt nya sama dengan 0. Maka berarti yang tersisa itu adalah sebenarnya sigma F sama dengan M kali A. Nah, oke. M kali A. Jadi sebenarnya resultan gayanya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perkalian massa inersial dengan percepatan benda tersebut, ya. Oke, selanjutnya katakanlah misalkan, ya, jika gaya F, gitu ya, bekerja pada benda dengan massa benda bermassa M1 dan M2 dengan M2 misalkan lebih besar dari M1, ya, maka jika M2 lebih besar dari M1 artinya benda kedua atau benda M2 itu lebih masif jika dibandingkan dengan benda yang pertama. Karena itu kemudian kita bisa menuliskan misalkan untuk benda pertama maka bekerja gaya F itu sama dengan M1 A1, dan pada benda kedua juga akan bekerja gaya F sama dengan M2 A2. Nah, sehingga kemudian dari kedua persamaan ini kita akan peroleh, ya, diperoleh hubungan bahwa M1 kali A1 sama dengan M2 kali A2, ya. Atau kita akan tuliskan sebagai A1 oke, atau kemudian kita akan dapatkan A1 per A2 sama dengan M2 per M1. Nah, dari sini kemudian kita dapat menegaskan bahwa semakin besar massa sebuah benda, maka percepatannya itu akan semakin kecil dari resultan gaya atau yang diperoleh resultan gaya yang sama. Jadi kalau gayanya sama kemudian massa
bendanya berbeda, maka percepatannya tentu akan berbeda. Yang kata lain bahwa semakin besar masanya, maka dia akan semakin percepatannya akan semakin kecil pada gaya yang sama. Oke, kemudian yang ketiga, ya. Sekarang hukum ketiga Newton. Kalau kita meninjau ya sembarang, misalkan katakan misalkan benda satu atau benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka hukum ketiga kemudian mengatakan bahwa benda B ya, akan melakukan gaya sebagai reaksi pada benda A yang besarnya sama, ya, tetapi dengan arah yang berlawanan dengan gaya yang dikerjakan oleh benda A pada benda B, kira-kira gitu. Nah, kalau kita tuliskan, kira gini, ya, benda B, maka gaya yang dilakukan oleh benda A pada benda B disebut gaya aksi, gitu ya. Sementara gaya yang dilakukan oleh benda B pada benda A disebut gaya reaksi, ya, bagi gaya yang dikerjakan oleh benda A pada benda B. Nah, kalau kita tuliskan, ya, atau biasa dikatakan juga bahwa hukum ketiga itu disebut sebagai hukum ketiga Newton, menggambarkan sifat penting yang dimiliki oleh gaya, bahwa gaya itu selalu berpasangan, ya. Maka kita bisa menuliskannya, ya, yaitu ya, bahwa gaya A sama dengan min gaya B, artinya gaya A itu adalah aksi dan gaya B itu melakukan gaya reaksi. Nah, dia minus karena besarnya sama, tapi karena arahnya dia berlawanan. Oke. Nah, atau misalkan kalau benda pertama benda kedua, ya, maka kita bisa tuliskan misalkan F12 sama dengan minus F21, gitu ya. Oke. Nah, inilah hukum-hukum Newton tentang gerak. Jadi ada hukum pertama Newton, kemudian hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Oke, kita lanjutkan pada video selanjutnya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.